Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sahabat semua, malam ini kita sampai kepada sebuah rangkuman ya dari pelajaran-pelajaran kita yang 1 sampai 5, yaitu tentang bagaimana ahli sufi, siapa ahli sufi, dan seterusnya. Dalam rangkuman ini nanti sebelum kita beranjak kepada kajian berikutnya, insya Allah nanti rangkuman ini akan kita selesaikan malam ini adalah seperti berikut ini. Ini adalah rangkuman yang akan kita lihat dari awal sampai akhir secara ini, dan berikut juga latihan yang akan kita pakai nanti. Yang pertama adalah saripati dari ma'rifatullah. Saya akan sampaikan dengan lebih perlahan ya, bagaimana saripati dari ma'rifatullah yang telah kita pelajari di dalam bentuk bahasa gambar. Ya, kita tidak akan memperlihatkan bahasa tulisan karena bahasa gambar itu hampir 70% lebih bisa dicerna daripada bahasa tulisan. Ya, ma'rifatullah, saripatinya seperti apa? Ini adalah saripatinya, kuncinya adalah pada permulaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ada dan tiada apapun bersamanya. Nah, ini yang kunci yang disampaikan oleh Ustadz Hussein kepada kita. Nah, dari kunci ini baru kita masuk kepada nanti bagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Karena hanya Dia yang ada, maka tidak ada yang tahu bagaimana ada rupanya, bagaimana umpamanya, bagaimana, apakah dia huruf alif lam lam ha? Bukan, ya. Apakah ada warna? Tidak. Apakah ada bunyi Allah 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 atau la ilaha illallah? Tidak ada seperti itu. Dia maha gaib, ya. Ini yang perlu kita pahami nanti. Karena hanya Dia yang tahu, ya. Maka ketika hati kita mengingat Allah, mata hati kita tidak memandang ada rupa, tidak ada umpama di dalam hati kita itu. Kalau ada, maka kita tebas dengan pedang tauhid. Ada rupa, tebas dengan pedang tauhid sehingga tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Nah, ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Lalu dengan itu, bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi? Dia hanya berkata kun kepadanya, lalu jadilah ya. Nah, kepadanya ini juga sudah kita bahas ya, bagaimana nyanyuk N itu adalah N kecil, artinya apa? N kecil itu adalah ada sesuatu selain dirinya. Ya, apa selain dirinya? Bisa saja pahaman yang telah kita bahas, yaitu sesuatu selain dirinya itu bisa saja sesuatu yang tiada, sesuatu kekosongan atau ketidakwujudan, apa? Sesuatu yang sesuatu yang kita pahami. Kalau ada tidak ada Dia, maka ada dua kewujudan. Ini akan meruntuhkan tauhid kita. Kemudian ada Nur Muhammad, ya, bagaimana nanti Nur Muhammad ini ya, nanti ada keterangan dalam bentuk gambarnya. Kemudian ada dirinya sendiri. Ini asal ciptaan, ya. Kalau asal ciptaan itu selain dari dirinya, maka selain dirinya itu menjadi ciptaan, menjadi makhluk, ya. Kemudian kalau Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu yang menjadi makhluk. Karena dikatakan Nur Muhammad itu adalah asal muasal dari semua ciptaan termasuk alam semesta ini. Nah, ini dalam pahaman Nur Muhammad. Kemudian dirinya, Dia berfirman kun kepada dirinya, yang terzahir adalah seluruh dirinya itu menjadi makhluk. Ini disebut dengan wahdatul wujud. Ya, tetapi Dia berfirman kepada dirinya, hanya sedikit dirinya yang maha halus saja yang menjadi makhluk. Ini yang disebut dengan zatiyah, ya, yang diajarkan oleh ustadz kita dulu disebut dengan zatiyah, ya. Maka mana yang memuliakan Allah dengan semulia-mulianya? Nah, ini adalah yang sedikit tadi. Nanti kita lihat ininya dalam bahasa gambarnya. Nah, kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Sebelum Allah berfirman menciptakan sesuatu, sudah menciptakan makhluk, ada sesuatu di situ, ya, ketiadaan pokoknya gitu ya. Padahal ketiadaan pun tidak ada, hanya Dia yang ada, ya. Kepada tiada Allah berfirman kun, maka tiada itu berubah menjadi ciptaan.
Nah, sesuatu itu berubah menjadi ciptaan. Jadi ya ini tidak sesuai dengan tauhid. Ada paham dualitas di situ. Kemudian bagaimana dengan wahdatul wujud? Hanya Allah saja yang ada, sudah betul, ya. Tetapi Allah berfirman kun kepada dirinya, maka seluruh dirinya menjadi ciptaan. Nah, ini ya perbedaan dengan yang pertama tadi, ya. Yang wahdatul wujud semua dirinya yang menjadi ciptaan, ya. Kemudian paham wahdatul wujud ini dilarang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Maka muncullah berikutnya pahaman Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad ini mengatakan bahwa benar Allah juga yang ada, tetapi sebelum menciptakan sesuatu, Allah itu terbagi menjadi dua. Allah membagi dirinya menjadi dua, yaitu apa? Ruh atau nur Allah, dan separuh lagi ruh atau nur Muhammad. Nah, tetapi ruh atau nur Allah ini sama dengan ruh nur Muhammad, karena dikatakan Ahad sama dengan Ahmad sama dengan Ahad. Ketika Ahmad itu kehilangan M-nya. Nah, ini adalah satu pahaman untuk terlepas dari pahaman wahdatul wujud yang dilarang oleh Khalifah Ali. Ya. Lalu apa? Nur Allah atau separuh Allah berfirman kepada separuh Nur Muhammad, ya, maka terciptalah seluruh ciptaan dari Nur Muhammad ini. Nah, ini yang dari pahaman Nur Muhammad, ya. Lalu bagaimana dengan Zatiyah sendiri? Ya, hanya Allah saja yang ada. Kemudian dia berfirman kepada dirinya, maka sedikit dirinya yang maha halus bertajali. Nah, ini tajali dirinya sendiri yang maha halus. Lalu yang maha halus itu bermanifestasi menjadi zat. Ya, yang maha halus bermanifestasi menjadi zat, ya. Kemudian zat bermanifestasi menjadi ciptaan. Nah, maka ciptaan adalah penzahiran yang maha halus. Nah, bedanya di situ, ya. Nah, karena yang maha halus, ya, yang ini kita sudah tahu tadi, mana yang memuliakan Allah dengan semulia-mulianya adalah yang terakhir, yaitu pahaman Zatiyah. Maka kita sudah tidak perlu lagi memakai yang dualitas, wahdatul wujud atau Nur Muhammad, tidak terpakai lagi. Nah, itu maksudnya di situ, ya. Yang terpakai apa adalah Allah berfirman kun kepada dirinya, kemudian sedikit dirinya bertajali menjadi wajah yang halus, wajah kemudian bercahaya menjadi zat, zat kemudian terzahir menjadi seluruh ciptaan. Nah, ini adalah kalau kita lihat di yang maha halus itu kita bedah, kita perbesar, maka yang terjadi di dalam maha halus itu adalah wajah, dan wajah itu tersamar di dalam zat, ya, tersamar dia di dalam zat, ya, zat yang bercahaya. Kemudian zat pun menyamar di dalam Lauh Mahfuz sehingga zat pun tersamar, ya. Maka inilah yang dikatakan ciptaan itu, zat adalah wajibul wujud, sedangkan Lauh Mahfuz adalah mungkinul wujud, wujud yang mungkin. Kalau wajibul wujud itu wajib adanya zat itu, agar supaya apa? Lauh Mahfuz itu bisa terjadi dengan berbagai-bagai kemungkinan sifat. Itulah yang disebut dengan ma'rifat adalah wajah, hakikat adalah zat, sifat adalah Lauh Mahfuz. Nah, kemudian Lauh Mahfuz inilah yang akan melahirkan apa? Yang akan terzahir menjadi seluruh ciptaan nantinya. Nah, maka yang kita lihat, yang kita bisa amati itu adalah Lauhul Mahfuz ini. Dengan begitu maka tersembunyilah zat, tersembunyilah yang maha halus di sebalik ini. Bagi orang yang buta, yang dia lihat adalah apa? Lauh Mahfuz saja. Yang dia lihat adalah bumi, angkasa raya, ya. Kemudian ada juga kalau yang sudah paham atau sudah mengenal peristiwa Isra Mi'raj, yang nanti di pelajaran setelah ini kita akan bahas tentang Lauhul Mahfuz ini secara khusus, ya. Maka yang dilihat hanya Lauhul Mahfuz saja. Bagi orang yang buta hanya Lauhul Mahfuz yang dilihat. Tetapi kita sudah dibekali dengan ilmu yakin bahwa di sebalik Lauhul Mahfuz ini ada zat, dan di sebalik zat ada yang maha halus, ya. Maka yang maha halus disitulah terjaga kemuliaan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah, kehormatan Allah terjaga. Karena semua yang berkenaan ciptaan hanya di dalam
yang maha halus itu, maka seluruh dirinya yang lain itu benar-benar terjaga, kemurnian dan kesuciannya terjaga di situ. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang-orang Allah sepanjang masa. Ya, itu. Maka dengan dengan ilmu yakin tadi kita sudah paham, bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan ainul yakin. Ya, ainul yakinnya apa yang kita pahami? Ini ayat-ayat ma'rifatullah yang di Al-Qur'an itu yang dulu tidak bisa kita ketahui, dengan mudah bisa ketahui. Apa? Contohnya saja, bagaimana dia yang zahir, bagaimana dia batin, bagaimana dia awal, bagaimana dia akhir, itu kita paham nanti. Nah, itulah yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Bagaimana dia maha besar, bagaimana dia melihat, mendengar, mengetahui, ya. Ini juga nanti akan kita ulas yang penting-penting saja. Bagaimana dia maha halus, maha meliputi. Bagaimana dia katakan bahwa dia bersama kita dimanapun kita berada, lebih dekat dari urat leher kita. Kemanapun melihat ada wajahnya. Dia di samping itu dia bersemayam di atas arsy, ya, berada di atas langit. Dan semua hal ini bisa kita terangkan dengan ainul yakin. Nah, dengan ainul yakin ini, ya, lalu kita bisa hakul yakin dengan apa? Kita tahu bahwa seluruh ciptaan itu berada di dalam maha halus. Maka langsung kita tahu bahwa Allah tentu maha besar, maha tinggi, ya, maha luas. Sudah mudah kita memahaminya. Kenapa? Bandingannya sudah ada. Bandingannya apa? Ya, itu ciptaan tadi yang maha halus saja, yang berada di dalam dirinya yang maha halus. Tentu Allah maha tinggi, tentu Allah maha besar, tentu Allah maha luas. Di samping itu kita juga sudah tahu bahwa tentu semua apa yang ada, Allah itu adalah maha esa. Ciptaan pun nggak ada sebenarnya, karena ciptaan itu adalah penzahiran dari dirinya yang maha halus. Tentu semuanya adalah esa. Di situ kita melihat dengan hakul yakin sudah, ya. Kemudian bagaimana kita juga hakul yakin dengan apa? Bahwa dialah yang maha halus itu yang awal, kemudian terjadi menjadi ciptaan musnah kembali menjadi yang maha halus. Maka dialah yang awal, dia yang akhir. Kita paham itu, ya. Kemudian kita juga sudah tahu dia yang maha halus itulah yang batin, ya. Karena yang zahir adalah zat dan yang zahir adalah ciptaan atau Lauhul Mahfuz. Ini kita kemanapun kita menghadap, kita sudah tahu, ya, di situ ada yang batin atau yang maha halus. Inilah yang menjadi bekal dari apa? Dari ihsan kita, bahwa kemanapun kita melihat, kita sudah melihat ya wajah yang maha halus, ya. Kita melihat ke depan, melihat ke samping, melihat ke kambing kiri atau kanan, ya, ke belakang, yang ada hanya maha halus, ya. Kemudian ya, meningkat sedikit bahwa yang maha halus itu ternyata melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita, mengetahui kita. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan, ya. Nanti kalau ini kita latih, ya, kita akan mendapatkan pengalaman bagaimana jalalnya Allah, bagaimana jamalnya Allah. Bisa nanti kita rasakan sehingga bercucuran air mata kita akibat mengetahui bahwa kita dilihat, mengetahui kita didengar, mengetahui kita diawasi, ya. Ternyata selama perbuatan kita selama ini diawasi oleh Allah, diamati oleh Allah. Kita menyangka perbuatan kita, perbuatan jelek kita selama ini tidak dilihat, tidak ada yang melihat karena kita melakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ternyata walaupun sembunyi-sembunyi tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Ini yang sebenarnya membuat kita malu, membuat kita takut, ya, itu yang disebut dengan ihsan. Lalu apa? Kita sudah tahu bahwa walaupun yang terlihat oleh kita adalah Lauhul Mahfuz yang bergerak, Lauhul Mahfuz yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka di situ kita sudah tahu bahwa semuanya itu adalah kewujudannya kewujudan yang esa, yaitu kewujudan yang maha halus sebenarnya. Hak miliknya siapa? Hak milik yang maha halus, ya. Ya, artinya juga hak milik Allah sendiri, ya. Nah, apapun yang ada di situ, ya, itu adalah perbuatan yang maha halus. Apapun yang ada di situ adalah pengurusan yang maha halus. Apapun pergerakan yang ada di Lauhul Mahfuz ini, itu adalah kehendak yang maha halus. Sehingga baru kelihatan keesaan Allah di situ, keesaan af'al dan sifatnya.
Nah, ini sudah kita bahas di dalam pelajaran sebelumnya, sehingga barulah kita paham apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang mengenal dirinya wujud bagi dirinya sendiri. Bagaimana kita akan mengatakan kita wujud di sini? Ya, bagaimana kita akan merasakan wujud di sini? Karena semua wujud, semua kepemilikan, semua perbuatan, semua kehendak, semua pengurusan adalah pengurusannya sendiri. Nah, ini yang sudah kita yakini dengan hakul yakin, ya. Sehingga kita paham tentang bagaimana zatnya, dengan ketetapannya, maka pengurusannya terhadap zatnya itu mengelahirkan dramanya, itu peranan ciptaan dan kehidupan. Jadi walaupun kita melihat berbagai aktivitas, berbagai pelangi kehidupan di depan mata kita, walaupun di depan mata kita ada pemeran yang sangat beragam, ada manusia yang dengan berbagai bangsa, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai kebudayaan, ya, juga bagaimana dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, ya, semua ini, ya, kalau kita hanya melihat dengan yang terlihat oleh mata ini, maka disitulah akan banyak percanggahan. Di situ akan sebaik. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa semua itu adalah menjalankan ketetapannya, maka kita mulai bisa paham. Tidak ada perdebatan di situ. Ketetapan yang dijalankan oleh siapa? Yang dijalankan oleh zatnya sendiri. Zatnya lah yang berperan menjadi samudra peranan tadi. Ya. Dan zat itu patuh kepada kehendak yang maha halus atau wajah atau makrifat. Dan semua itu dijalankan dengan af'al dari yang maha halus itu. Maka kalau sudah begitu kita melihat, maka tenteramlah hati kita, ya. Ternyata peranan-peranan itu hanya adalah perbedaan di dalam ketetapan bagi tiap-tiap ciptaan Allah. Nah, ini yang sudah kita pelajari, ya. Nah, maka barulah kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain hanya senda gurau dan main-main saja. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenarnya kehidupan. Nah, ini yang kalau bagi yang sudah tidak buta lagi. Maka impaknya, ya, ini impaknya adalah muncul kesadaran jati di dalam diri kita, yaitu kita dikejutkan oleh kebenaran akan apa? Akan kewujudan, kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini impak itu bagi orang-orang yang baru akan dengan mudah dia tertegun dan tersentak dan menangis. Kenapa dia mencucurkan air mata? Karena dia sudah melihat kebenaran tentang keesaan, kewujudan, ya, sehingga dia bercucuran air matanya, sehingga dia berkata kepada Allah, ya Tuhan kami beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Inilah indahnya ma'rifatullah yang telah diajarkan kepada kita oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Ya, itu inti atau saripati itu tidak macam-macam lagi yang kita buat, ya, tidak ada yang aneh-aneh, ya. Apa yang kita lakukan, ya? Pertama adalah kita zikrullah. Zikrullah kapan? Zikrullah kita adalah dalam sholat, sesudah sholat, di dalam kehidupan keseharian. Jadi tidak terputus lagi, ya. Dan kita tidak melakukan lagi rabitah atau membayangkan wajah guru di dalam kita berzikir atau kita dalam sholat. Karena rabitah itu sendiri menurut Allah itu adalah syirik yang halus, tetapi kita mengatakan itulah syirik yang kasar atau syirik yang besar. Itu, ya, tidak kita lakukan itu. Lalu apa? Kita lakukan ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah-ibadah yang wajib. Apa ibadah sunnahnya? Ya, yang utama adalah sholat tahajud, ya, 20 rakaat minimum ataupun lebih juga boleh. Kemudian ditutup dengan witir. Puasa, ya, puasa hari-hari dipenuhi dengan puasa karena puasa itu adalah untuk berperang dengan nafsu yang tidak pernah tidur. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, kapan tidak bolehnya? Hanya 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Yang lain-lain boleh, tetapi kalau belum mampu, ya, maka lakukan boleh saja Senin dan Kamis boleh, nggak ada
masalah. Senin sampai Kamis boleh, ya Senin sampai Jumat boleh, sampai Sabtu boleh. Atau puasa Daud silahkan saja gitu. Ya yang penting sudah melakukan puasa sunnah. Nanti akan meningkat sendiri ya kalau kita sudah melakukannya. Ya. Lalu apa? Baca Al-Quran sudah. Baca Al-Quran itu menjadi sesuatu bacaan kita ya, dengan bacaan kekasih gitu, surat dari kekasih kita. Itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang umumnya dilakukan. Jadi tidak ada lagi untuk ibadah sunnah itu kita umpamanya melakukan zikir-zikir yang banyak, yang ribuan, nggak ada lagi seperti itu, karena zikir kita adalah zikir yang diam. Itu nanti yang kita lihat. Bagaimana lagi akhlaknya dipermulia. Akhlak mulia ini, ini adalah semua orang bisa melakukan ini. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun bisa melakukan apa? Sedekah, hidup zuhud bisa mereka lakukan. Kasih sayang bisa mereka lakukan. Ya, tetapi yang berpegang kepada syariat Islam itu hanyalah tentulah orang-orang Islam saja. Tetapi kalau orang lain juga melaksanakan, contohnya melaksanakan kebersihan, melaksanakan perbuatan tidak mencuri dan sebagainya, ya itu silahkan saja. Mereka akan mendapatkan manfaat di situ. Kemudian sebenarnya takut kepada Allah karena kita sudah ihsan di dalam kehidupan kita. Allah melihat, Allah mendengar. Allah mengawasi kita kapanpun juga, dimanapun juga, tidak bisa bersembunyi. Ini yang membuat kita takut untuk berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kemudian ada masalah kita NST, naik serah tunggu, ibadah dengan doa. Ada masalah kehidupan, ada problem ya, kita berdoa, ya Allah tolong saya, ya Allah, ya Allah tolong saya. Ya, itu yang kita lakukan. Lalu apa? ROC itu adalah relax one corner. Ya, artinya apa? Tiada kerjaan, ya kita duduk. Ingat Allah duduk di base camp. Nah, itu yang ibadah ahli sufi yang sudah kita bahas. Nah, latihannya juga sudah diterangkan kemarin bagaimana mulai dari bangun sholat tahajud sampai dengan hari besoknya. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Setelah itu apa? Saripati zikrullah dan ihsan. Nah, ini sudah kita bahas juga ya. Bagaimana kita tahu bahwa keutamaan zikrullah itu lebih mulia atau lebih baik daripada sedekah emas dan segunung perak itu ya. Kemudian lebih tinggi dari membunuh musuh di medan perang atau mati syahid. Ini adalah tali kita berhubungan dengan Allah. Zikrullah inilah talinya. Tanpa zikrullah tidak ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau begitu kita ingat Allah, maka kita sudah ada di dalam memori kita. Allah itu tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, dan maha gaib. Maka begitu kita ingat Allah, maka bersih ingatan kita itu dari rupa dan umpama. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian bagaimana kita adalah membina kejiwaan, ya. Zikrullah itu membina kejiwaan. Apa? Ma'rifatullah, kemudian zikrullah. Ya, zikrullah ini natijahnya apa? Pertama adalah dia membersihkan hati. Kenapa bersih hati? Karena begitu kita ingat Allah, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Maka segala sampah sarap yang ada di minda kita akan menjadi bersih. Inilah yang disebut dengan khusyuk di dalam sholat. Ya, orang mencari-cari selama ini khusyuk di dalam sholat. Tetapi dengan metode-metode bagaimanapun metodenya tidak akan ditemukan khusyuk di dalam sholat selama hatinya tidak ada ingatan kepada Allah. Nah, ini adalah natijah atau disebut juga akibatnya yang bisa kita alami. Lalu apa? Makin lama kita bersihkan hati kita bersihkan, kita latih hari per hari, bulan per bulan, ya. Maka lama-lama apa? Hati kita terjaga. Ya, hati terjaga ini membuat kita ringan beribadah. Ya, yang tadi latihan yang dalam bagaimana kita bangun malam, bagaimana kita puasa, itu membuat hati terjaga, ringan beribadah. Lalu apalagi kalau hati sudah terjaga itu, kapan-kapan kita diberi kasyaf. Ya. Nah, kasyaf ini adalah kita diperlihatkan kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu lama-lama hati terjaga, kita isi terus dengan zikrullah, maka lama-lama dia akan hati bercahaya, dan itu membuat
roh bebas nantinya, mudah untuk melakukan out of body experience. Berikutnya adalah hati terbalik, maka terbuka mata ketiga. Nah, semua ini adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan secara insidental nantinya. Dan dengan mendapatkan ini, kita tidak merasa rendah diri lagi atau tidak merasa merasa rendah diri kalau berhadapan dengan orang-orang yang mistik, ya, orang-orang yang berbicara tentang kasyaf, tentang UBI, ya, semuanya kita tidak merasa rendah diri lagi untuk berbicara dengan mereka. Nah, inilah kalau membina kejiwaan. Di samping membina kejiwaan, ada juga dengan zikrullah ini, karena di situ ada focusing, ya, fokus kepada ingatan dan sehingga menimbulkan power, ya, maka bisa juga dipakai untuk apa? Membina tenaga yang berasal dari roh. Nah, ini untuk apa? Bisa untuk telepati, bisa untuk levitation, bisa, ya. Bagaimana untuk energi mental juga bisa. Nah, ini hal-hal ini juga bisa dilakukan dan caranya juga dengan focusing tadi. Tetapi Ustadz Hussein juga, guru kita juga sudah mengatakan bahwa ya kalau tidak lebih baik, ya, mengolah tadi, membina jiwa tadi daripada membina tenaga. Ya, lebih baik yang di atas tadi dibandingkan ini. Tapi kalau ini dilakukan pun bisa, insya Allah. Ya, ini adalah saripati dari zikrullah. Ya, kemudian bagaimana hati spiritual, ya? Hati spiritual juga sudah kita bahas. Bagaimana diri kita ini terdiri dari jasad, nyawa yang selalu bersatu selama hayat masih di kandung badan. Kemudian ada roh, ada hati. Hati ini 3 serangkai, yaitu minda, penglihatan, dan pendengaran. Kalau hati sudah berpadu dengan roh, maka inilah yang mengatur atau mengurus kehidupan kita. Ya, nah kemudian fungsi lengkapnya ini juga nanti bisa kita terangkan di lain waktu. Ya, setelah itu, setelah kita tahu hati spiritual itu terdiri dari penglihatan, pendengaran, maka fungsinya tentu saja penglihatan untuk melihat, ya, pendengaran untuk mendengar. Sedangkan minda itu adalah untuk memikir, memahami, mengingat, bertakwa, bersyukur, semua merasakan, ya. Kemudian juga menyimpan memori, menentukan personality kita. Ini adalah tugas-tugas dari minda, ya. Maka minda itu supaya dia berfungsi ada di mana? Maka fungsinya akan sempurna saat atau hati spiritual itu atau minda berada di dalam kepala kita. Kalau di dalam dada, maka hati itu disebut hati yang buta, hati yang tuli, hati yang bodoh. Kalau dia masuk ke dalam dada. Kenapa di dalam dada tidak ada otak yang bisa dipakai oleh minda untuk bekerja? Nah, itu disebut dengan kenapa disebut hati yang buta di dalam dada itu, ya. Nah, kemudian ini yang dipakai oleh orang-orang yang di tarekat dan jalan wali-wali biasanya. Sedangkan menurut kita tasawuf dan jalan nabi-nabi, hati itu adanya di dalam minda kita. Maka disinilah hati berada, ada di dalam di kepala kita. Ada mata, ada telinga, ada otak atau mudghah di situ. Lalu disitulah letaknya minda, penglihatan, dan pendengaran. Nah, maka inilah yang disebut dengan hati spiritual. Ya. Kemudian apa? Bagaimana dengan nyawa? Nyawa juga pusatnya ada di dalam jantung kita. Ya. Kemudian yang membuat kita orang-orang selama ini terkecoh adalah mengatakan bahwa hati di dada, sebenarnya di dada itu adalah ada roh, ya, yang memberikan daya atau kekuatan bagi kita dan mengendong rasa ke seluruh tubuh kita. Jadi di dada kita itu mudah ada rasa, ya. Ada kita ingat seseorang gitu kan, gitu, maka di dalam dada itu seakan-akan ada langsung ada kemarahan kita. Kalau marah maka jantung kita berdebar dengan kencang, napas kita terengah-engah dan lalu sesak napas kita. Kenapa? Ada marah di situ. Dan tenaga kita menjadi berfungsi lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga nafas kita tersengal-sengal, jantung kita berdenyut lebih cepat lagi. Supaya apa? Supaya tenaga yang keluar itu bisa diimbangi. Nah, itu dia, ya. Lalu apa? Roh ini bisa mengecil, roh ini juga bisa membesar. Ya, saat kita tidur dia mengecil kembali ke dalam dada. Saat kita bangun atau terjaga maka dia kembali membesar atau berada di seluruh tubuh kita.
sehingga seluruh tubuh kita bisa berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya, bisa bergerak, bisa berbicara, ya, bisa dan macam-macam. Ya, itu adalah mengenai hati. Ya, maka disebut zikrullah itu adalah bagaimana minda kita yang selama ini ingat kepada aulad atau dan amwal, keturunan dan harta benda kita hanya ingat kepada Allah. Itu zikrullah. Bagaimana minda kita yang selama ini ingat atau berisi dengan hal-hal yang maksiat, lalu kita bersihkan dengan zikrullah, maka dia menjadi bersih. Atau minda kita yang selama ini kosong, ya, akibat dari pengolahan kerohanian, contohnya dengan pengolahan nafas dan sebagainya, sehingga di dalam minda kita itu hanya ada kekosongan, tetapi tidak ada penjaganya, kemudian kita isi dengan ingatan kepada Allah, lalu dia menjadi zikrullah. Itulah zikrullah yang sebenarnya. Ya, nah, lalu bagaimana tampak luarnya? Tampak luarnya sederhana, ya. Bagaimana ya tampak luarnya seperti ini? Dia senyap, diam. Seakan-akan orang itu kelihatan tidur, tapi dia tidak tidur. Kita sudah tahu sekarang, ini dia tidak tidur. Dia sedang mengingati Allah. Nah ini, sehingga di luar itu tidak kelihatan ada suara teriak-teriak, tidak ada juga bunyi-bunyian, ya, tabu-tabuhan, ya. Kalau di dalam zikir Hindu kan tung tung ada bunyi-bunyi seperti itu, atau musik tidak ada lagi. Kemudian tidak ada juga melihat gerakan turun naik nafas. Ya, tidak ada di situ, tidak ada tasbih di tangan, tidak ada goyang-goyangan tubuh, ya, tidak ada mengangguk-angguk dan guling-guling, tidak ada lagi, ya. Tidak ada juga sebuah aktivitas pengarahan daya kekuatan keluar, nggak ada. Ini sudah tidak ada. Kenapa? Ya, kita adalah diam. Ya. Nah, keadaan di luar, keadaan di dalamnya apa? Sederhana, sudah. Minda kita yang tadinya berisikan hal-hal yang berhubungan dengan harta benda, kemewahan dunia, anak, ya, dan sebagainya. Kemudian kita isi dengan ingatan Allah. Lalu mata hati kita fokus kepada ingatan Allah itu. Ya, mata hati kita mau fokuskan. Nah, nanti bagaimana memfokuskannya? Hanya dengan sedikit tutup mata, naikkan matanya sedikit ke atas. Mata hati kita ingat ke belakang, tumpu kepada ingatan Allah. Tumpu kepada ingatan Allah sudah. Nah, lama kita latih di situ. Ya, ini disebut juga bisa disebut dengan bilik khalwat atau apapun namanya di sini. Tetapi ini akan lebih bagus lagi apa? Kalau kita dorong sedikit ke atas, ya sedikit ke atas ubun-ubun gitu kan, ingatan Allah itu, ingatannya yang di atas, ya, nggak ada benda dan sebagainya, nggak ada. Ingatannya kita dorong saja ke atas sedikit dari belakang, dorong ke atas, maka mata hati ikut fokuskan ke sana, maka duduklah di situ lama-lama. Maka dia akan terbentuk menjadi base camp. Ya, kalau itu sudah terjadi, maka saat kita dalam kehidupan keseharian yang membutuhkan yang membutuhkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, supaya kita tidak celaka di dalam berjalan, maka mata hati yang tadi menengok ke atas, tengokkan ke depan, ke pintu depan. Maka disebut mata hati menengok ke pintu depan, tetapi pintu belakang ingatan kita masih ingatan kepada Allah. Bedanya di situ saja, ya. Nah, inilah keadaan di dalamnya. Sederhana sekali. Tadinya ingatan kepada benda, ingat kepada Allah, tumpu, kemudian dorong sedikit ke atas. Kalau sudah terjaga, maka boleh dibuka matanya. Nah, ini hal-hal yang disebut dengan pintu depan, pintu belakang, ya. Nah, ini adalah keadaan yang di dalamnya. Lalu apa? Bagaimana pembandingnya? Nah, kita sudah bisa sekarang ngambil pembanding. Ya, pembanding cara ini yang terutama kita lakukan adalah bagaimana membandingkan jalan nabi-nabi dan rasul dengan jalan wali-wali dan tarekat yang muncul 3 abad setelah kewafatan Rasulullah. Ya, kalau jalan nabi-nabi dari dulu sampai awal adalah mengenalkan ma'rifatullah, mengenalkan Allah, keesaan Allah, lalu menyembah Allah. Ya, lalu mengingat Allah. Nah, ini adalah yang pelajaran yang dibawa dari nabi-nabi dari dahulu sampai sekarang. Dahulu sampai zaman Rasulullah SAW, dan juga diteruskan oleh sahabat, ya, diteruskan oleh Aribillah. Ini yang diajarkan oleh beliau. Lalu jalan tarekat, ya, ma'rifatullah itu dicari bagaimana caranya? Ma'rifatullah itu dicari dengan zikir, ya, zikir.
atau wirid. Dengan berbagai macam cara zikir, ini sudah kita terangkan dulu di dalam sejarah, bab sejarah yang kedua kalau tidak salah. Nah, zikir yang zikir itu ya yang membawa permasalahan sebenarnya adalah di dalam saat diam dan menunggu pengalaman kerohanian. Di sini yang orang biasanya bermain di mana di dalam khayalan. Menghayalkan naik ke Aras, menghayalkan naik ke Sidratul Muntaha. Ya, khayalan itu yang menjalankan rohnya. Nah, sebelum menjalankan roh itu bisa, maka bersihkan itu ya, kalbunya sehingga kalbu itu bisa mencapai derajat ruh. Nah, itu sampai di situ pelajarannya. Nah, jadi zikir ini hanya awal saja, tapi tujuannya adalah mendapatkan pengalaman kerohanian atau ilham tentang apa? Tentang ma'rifatullah. Tetapi dengan cara-cara jalan tarekat dan wali-wali ini, ma'rifatullahnya hanya dua yang didapatkan. Pertama apa? Wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Ya, ini yang membuat kita meragukan kesahihan dari jalan tarekat dan wali-wali ini. Kenapa? Nur Muhammad dan Wahdatul wujud ini tidak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi itu nggak ada mengajarkan ini. Ya kan, Nabi Rasulullah SAW sendiri, Muhammad SAW tidak mengajarkan juga sebenarnya gitu. Tetapi ini adalah pengembangan kepahaman setelah kewafatan Rasulullah. Nah, ini yang perbedaannya. Kemudian anasib diri yang umum dipahami yang bukan seperti yang telah diterangkan di atas, tetapi adalah ada badan itu tubuh kita itu terdiri dari badan, kemudian ada tiupan ilahi yang disebut dengan roh, ya, kemudian pikiran atau akal, kemudian kalbu. Nah, badan atau nafs atau pikiran atau akal ini disebut dengan zahir, kalbu dan ruh itu disebut dengan batin. Nah, ini maka kalbu ini dibersihkan supaya dia bisa bertaraf ruh. Bagaimana membersihkan? Nah, tentu dengan zikir, ya. Nah, ini tidak jelas siapa yang menjadi pengendalinya siapa kalau sudah seperti ini. Ya nggak jelas ini ya. Yang dilakukan adalah bagaimana untuk bertemu Allah itu mengikuti pola Isra Mi'raj. Nah, ini yang dipahami seperti ini. Ini. Bagaimana yang kita telah berzikir, hati kita, kalbu kita sudah bersih, dia sudah menjadi sir, maka dia bisa berjalan menuju aras, bertemu dengan Allah. Nah, merubah kalbu tadi bagaimana? Ini dia, ya, kenal diri, kenal Allah katanya. Karena kalau kenal dirinya baru sekedar kenal kalbu, maka namanya baru kenal Allah, kenal nama Allah. Kalau sudah sir atau sudah ruh, baru kenal zat Allah. Ya, kalau dipetakan lagi dia akan seperti ini. Ya, pertama kalbu, ya, di fana dalam asma, kemudian dizikirin terus, kalbunya berubah menjadi fuad, dizikirin terus, kalbunya berubah menjadi lub, menjadi sir, menjadi ruh. Ruh inilah yang bisa mengenal Allah karena dia berasal dari tiupan Allah. Nah, ini adalah yang seperti ini adalah yang membingungkan orang sebenarnya. Ya, bagaimana kita tahu ini? Ya, semuanya adalah pengalaman-pengalaman orang saja gitu. Nah, ini sudah kita tinggalkan dan kita tidak pakai lagi hal-hal seperti ini. Kita tidak pakai lagi istilah kalbu yang ada di dalam dada, nggak ada di situ. Kita juga tidak memakai lagi yang disebut dengan latifah-latifah di dalam berzikir. Tinggalkan semua. Sehingga zikrullah kita berbeda dengan zikrullah di dalam ilmu-ilmu tarekat. Ya. Zikrullah kita adalah zikrullah yang mengingat Allah di dalam minda. Ini adalah jalan nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu adalah pembanding yang ada. Kemudian mari kita lakukan sekarang ya, baru jam 9 kurang ya. Nah, sebelum latihan, saya ingin menyampaikan sedikit yang akan datang. Seperti apa yang akan kita terangkan untuk masa yang akan datang. Itu mengenal afalnya lebih dalam. Nah, ini akan kita terangkan insya Allah pada minggu depan. Bagaimana maksudnya? Yaitu pada sebelumnya kita itu buta dan tuli, ya, terhijab kita, ya, terhijab dari kebenaran, ya, kita tidak tahu, ya,
apa ini gitu. Lalu kita dengan ma'rifatullah tadi, kita sudah bisa beribadah dan zikrullah dengan ihsan, dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini disebut juga sudah melihat kebenaran. Tapi ini baru tahap awal atau tahap umum. Ya, kalau ada yang mau berhenti sampai di sini, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi bila Ustaz Hussein sudah membawa kita menerangkan satu hal lagi, yaitu bagaimana tahap khusus di dalam hal ini. Yaitu apa? Mengenal hafal Allah. Di mana kita akan kenal hafal Allah tadi? Nanti adalah di Lauhul Mahfuz ini. Karena pengaturan Allah di dalam Lauhul Mahfuz ini melahirkan berbagai ilmu. Ya, ini yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini. Ya, inilah yang disebut dengan iman kepada rukun iman ke-6 nanti. Apa keistimewaan Lauhul Mahfuz ini? Nanti akan dibahas pada sarahan berikutnya, sehingga apa? Akhirnya kita bisa Islam dan ridha terhadap segala keputusan Allah. Nah, ini yang bisa kita paham nanti. Nah, bahasa apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini? Itu adalah bahasa kalam. Ada kalam-kalam Allah yang ada di sini. Contohnya saja, ya, kalau ada orang yang terbunuh, ya, dan yang ada yang tersisa hanya jasad atau mayatnya saja, ya, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian orang akan tahu kenapa dia meninggal, karena jasadnya itu berbicara atau mayatnya itu bisa berbicara. Dalam bahasa apa? Disebut juga dengan bahasa autopsi. Ya, orang mengautopsi, wah ini kematiannya, sehingga diketahui sebab-sebab kematiannya. Lalu dari mayat itu berbicara, baru dicari lagi hubungan-hubungan dengan orang-orang yang terdekat dia. Ini adalah ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu, ya, sehingga kita akhirnya bisa menjadi Islam dan ridha terhadap segala keputusan Allah. Dan setelah itu, apalagi setelah itu kita diminta untuk ikra di dalam apa yang ada dalam bahasa kalam ini, sehingga nanti tercapailah tugas manusia itu yang sebenarnya, yaitu menjadi khalifatullah, mengajak iblis dan konco-konconya untuk kembali beriman kepada Allah. Nah, di sini dia ilmunya itu ada di dalam Lauhul Mahfuz ini semua. Ya, kalau sebelumnya kita berbicara tentang yang di luar Lauhul Mahfuz. Ya, nah itu yang akan kita sampaikan untuk berikutnya. Oleh sebab itu, mari sekarang kita melakukan latihan tentang zikrullah ini, ya, untuk beberapa saat. Nanti kita latih satu persatu. Contohnya gini, bagaimana mengingat Allah, ya, kemudian bagaimana kita membangun base camp, ya, kemudian bagaimana nanti kita dari ingat kepada Allah, lalu kita tingkatkan kepada bagaimana kita menghadap, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keadaan ihsan, ya. Nanti kita bagaimana itu dulu yang kita lakukan. Kalau sempat nanti dalam sholat, tapi dalam sholat sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, itu saja dulu ya. Mari kita lakukan latihan zikrullah, ya, latihan zikrullah. Latihannya sederhana seperti kemarin, minda kita ingat berhala, ingat bermacam-macam, ingat ciptaan, lalu kosongkan, isikan ingatan kepada Allah. Isikan dengan ingatan Allah, lalu mata hati, mata zahir ditutup, hitam dinaikkan sedikit ke atas, lalu itu bisa membuat mata hati kita fokus kepada ingatan Allah tadi. Tumpukan, sehingga mata ini sudah tidak diperlukan lagi, sehingga istirahatkan matanya. Yang aktif apa sekarang? Yang aktif hanya adalah ingatan kepada Allah dan mata hati fokus kepada ingatan kepada Allah itu. Mari kita lakukan, ya. Itu saja dulu. Mari kita lakukan. Saya akan lihat, ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup matanya, ya, tutup mata sudah, ya. Naikkan mata hati ke atas sedikit, naikkan hitam mata ke atas sedikit, istirahatkan di situ. Kemudian ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah di mana? Ingat di belakang kepala, itu lebih enak, ya, di belakang kepala. Lalu ingat kepada Allah.
Allah. Ingat di situ. Lalu mata hati tumpu balik, langsung mata hati tumpu kepada ingatan Allah itu. Tumpu kepada ingatan Allah. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Hanya ingatan kita ada di situ, ingatan kepada Allah. Mata hati tumpu ke sana, sehingga ingatan lain tidak masuk lagi. Hati kita hanya ada penghuni, satu penghuni, yaitu ingatan kepada Allah. Maka kita istirahatkan saja sudah, tidak kita pakai lagi. Yang aktif adalah hati, yaitu hatinya mindanya mengingat Allah, ya, mata hati fokus kepada ingatan Allah itu, tidak ada yang lain diingat. Kalau kita bawa mata hati kita ke atas ubun-ubun, tetap ingatan Allah itu ada. Ingatan itu akan terbawa kepada ubun-ubun kita dari belakang, naik dia ke atas ubun-ubun, ya, ke ubun-ubun. Kalau kita bawa mata hati kita ke kening, ingatan Allah itu terbawa juga sampai memenuhi dari belakang sampai ke depan. Jadi ingatan Allah itu sudah melekat kepada pandangan mata hati kita. Kalau kita buka mata hati kita saat seperti ini, mata kita dibuka seperti ini, dia tidak bisa terbuka. Mata kita melekat. Nah, itu sudah fokus kita. Bawa lagi mata hati ke belakang, ke ubun-ubun, ke belakang lagi. Ingatan Allah itu semakin lama semakin terasa penuh di dalam minda kita. Mata hati hanya melihat, fokus, seperti kita fokus dalam melihat, fokus kepada ingatan kepada Allah. Kemanapun mata hati kita tengokkan, ingatan Allah ada di situ. Tengokkan ke ubun-ubun, ingatan Allah kita terbawa ke sana. Tengokkan mata hati kita ke kening, ingatan Allah terbawa ke sana. Malah dia semakin penuh ingatan kita kepada Allah itu di dalam minda kita. Tengokkan ke belakang kembali, tidak ada perjalanan, tidak ada rupa-rupa, tidak ada bayang-bayangan, nggak ada, hanya ingatan kepada Allah. Tidak ada perjalanan, nggak ada. Mau berjalan kemana? Karena kita sudah balik ke pangkal jalan. Tidak ada apa-apa, hanya Allah yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Ingat Allah,
Sekarang ingatan Allah yang ada di belakang kepala itu kita dorong ke atas sedikit dengan ada kekuatan dari belakang kepala kita, dari tengkuk kita dorongkan ke atas sedikit. Dengan mendorong itu kita sebenarnya menggunakan roh untuk mendorongnya. Dorongkan ke atas sedikit, ya, ke atas ubun-ubun, di atas unyeng-unyeng, dorongkan ke atas. Dorong ke atas, mata hati ikut melihat ingatan yang sudah ada di atas itu. Kalau sudah ada di atas, tidak perlu didorong lagi, pertahankan saja. Hanya sampai di situ kita dorong, kemudian diam. Diam, ingat Allah di situ, kemudian mata hati tumpukan kepada ingatan di atas kepala kita itu. Biarkan ingatan Allah di atas kepala kita itu menjadi diam di situ, menjadi kekal di situ ingatan Allah itu, atau berterusan istiqomah. Duduk di situ. Fokus betul kita kepada ingatan Allah di atas kepala kita. Pertahankan ingatan Allah. Miringkan badan ke kanan, ingatan Allah tetap. Miring badan ke kanan, ya, badan miring ke kanan, ingatan Allah tidak berubah. Miringkan badan ke kiri, ingatan kepada Allah tidak berubah. Ya, miringkan ke belakang, ingatan Allah tidak berubah. Tidak berubah. Mau ke depan dimiringkan juga, tidak ada perubahan ingatan kepada Allah. Sehingga nanti walaupun kita ruku, walaupun kita sujud, ya, walaupun kita berjalan, ingatan kepada Allah tetap ada. Nanti kita latih untuk membuka mata. Sekarang tutup mata dulu semua. Mau dorongkan lagi boleh, ya, kiri kanan boleh, silakan. Tetapi ingatan Allah tetap. Mata hati tetap fokus kepada ingatan Allah. Tidak ada yang mengganggu kita. Kita tidak peduli dengan yang ada di samping kita. Hanya ingatan kepada Allah yang ada. Mata sudah istirahat total ya. Yang aktif adalah hati, yaitu minda dan mata hati. Roh juga sudah tidak
terlalu berperan. Sekarang tetap ingatan Allah dijaga di atas ubun-ubun, mata hati tengokkan ke kening. Mata hati tengok ke kening, kemudian wujud atau adakan rupa ruangan di mana sahabat semua berada. Rupa ruangan seperti apa? Kita duduk di dalam ruangan itu. Kita duduk di dalam ruangan, lalu nafikan ruangan itu. Sehingga kita duduk, nafikan ruangan, yang ada adalah kegelapan saja. Di balik gelap itu ada zat. Di balik zat itu ada yang maha halus. Duduk di situ, duduk, kemanapun melihat, kita duduk di dalam ruangan yang maha itu, yang diliputi maha halus, kita melihat, mata hati tengok ke depan, ke samping, ke kiri, ke kanan, yang ada hanya maha halus. Minta ingat kepada Allah, mata hati memandang kepada yang maha halus, berada dalam liputan yang maha halus. Kemanapun memandang, yang terpandang hanya yang maha halus, wajah yang meliputi. Dan wajah itu melihatmu, melihat. Baru kita tahu bahwa perbuatan kita selamanya dilihat oleh Allah. Kejahatan kita selama ini dilihat oleh Allah. Apapun juga yang akan kita lakukan dilihat oleh Allah. Karena kita berada di dalam liputan maha halus tadi. Mau bersembunyi di mana kita dari pandangan Dia? Kemanapun menghadap, ada wajahnya yang sedang memandang kita. Kalau mata ingin dibuka, buka mata, nggak apa-apa, sudah bisa dibuka matanya. Tapi mata hati kita akan tetap melihat yang maha halus. Ingatan, ingat kepada Allah.
mau kita pakai di dalam latihan sholat, mari kita pakai kembali. Mata hati tumpukan kembali kepada ingatan Allah. Tumpukan kepada ingatan Allah. Lalu tumpukan ucapan kita, gerakan kita kepada ingatan Allah. Allahu Akbar. Lakukan. Baca Al-Fatihah. Rukukan sedikit, tundukkan. Allahu Akbar. Sujudkan, rendahkan lagi sedikit. Kembali baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rukukan sedikit. Allahu Akbar. Sujudkan lebih rendah lagi sedikit. Langsung duduk tahiyat akhir. Kalau udah selesai nanti salam. Kalau sudah salam, coba amati tadi. Dari awal kita melakukan latihannya sampai akhir kita melatih ini tadi, ingatan kita hanya satu penghuninya, yaitu ingatan kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Itulah zikrullah. Zikrullah. Mengingat Allah di dalam sholat, di luar sholat, sambil berjalan, sambil berdiri, ingatan kepada Allah. Kita menjaga hati kita agar tidak diisi dengan yang lain, kecuali hanya ingatan kepada Allah. Ada yang masuk, kita tebas dengan pedang tauhid kita. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Kita buka mata, boleh buka mata, tapi sesekali kita lihat ingatan Allah kita masih ada di atas atau tidak. Ingat, lihat, oh masih ada, ingat. Jadi ingatan Allah itu seperti ada pejal di atas ini, ya, ingatan di situ. Pelihara saja ingatannya, sudah ingat kepada Allah. Nah, demikian rangkuman ya yang bisa saya sampaikan ya, sehingga nanti apa? Kita akan berada seperti anak kecil ini yang sedang bermain
game atau apapun juga. Tapi kita sedang berada ingatan kepada Allah, fokus ya. Yang lain ya kita abaikan di situ. Nah, latih ini sehingga nanti dia semakin halus sehingga kita bergerak bagaimanapun ingatan kepada Allah itu ada. Nah, ini yang kita inginkan seperti itu. Jadi orang melihat kita dengan berbagai aktivitas, tetapi tidak ada yang tahu bahwa minda kita ingat kepada Allah. Nah, ini yang kita harapkan ada terjadi seperti itu, sehingga pembinaan kejiwaan seperti yang kita lihat tadi itu muncul, ya. Paling tidak sampai khusyuk dalam sholat, paling tidak sampai mudah melakukan ibadah-ibadah sunnah itu udah cukup, ya. Sebab yang lain-lain itu insidental aja diberikan oleh Allah kepada kita saat kita membutuhkan. Nah, itu adalah pelajaran rangkuman pada hari ini, ya, sehingga kita bisa pakai di dalam sholat, ya, di luar sholat, ya, kemudian saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, ya, juga di saat kita bagaimana belajar, ya, bagaimana kita sedang menulis, ya, ingatan kepada Allah ada. Disitulah ilham akan turun nantinya, ya. Bagaimana di dalam berdagang pun kita ingat kepada Allah, di dalam bekerja, ya, sama sepertinya, sehingga kemanapun kita berada kita menjunjung ingatan kepada Allah, tidak ada ingatan yang lain. Nah, ini yang membuat kita tentram nanti di dalam hidup, ya. Kalau sudah tentram begini, nanti Allah memanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah tempat atau rumahnya orang-orang Allah nantinya, seperti ini, ya. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, ya, sebenarnya kita baru sampai di mana? Di tahapan umum, ya. Nah, ini udah sangat cukup bagi orang yang selama ini mencari tentang bagaimana beribadah, bagaimana dengan zikrullah, bagaimana dengan ihsan. Tetapi itu nanti akan dilengkapi lagi dengan bagaimana kajian tentang afal Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang insya Allah akan kita sampaikan pada kajian minggu depan dan minggu-minggu berikutnya, insya Allah. Demikian pada jam 21.13 tazkirah malam ini saya cukupkan sekian, ya. Sebelumnya ini yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi pagi, yaitu bahwa kalau sudah sampai mengenal kepada afal ini, barulah kita nanti akan bisa mencapai sebenar-benar pengenalan, sehingga kita diajarkan satu ilmu yang tiada lagi kesudahannya, itu sifat kebodohan kita. Ya, kita paham nanti, ya. Dan kepada siapa ilmu ini diberikan oleh Allah? Bukan hanya kepada Khidir, tetapi juga kepada hamba-hamba kami yang lainnya. Ya, jadi Khidir itu adalah seorang hamba, dan di antara hamba-hamba kami yang lainnya itu ada juga yang diberikan. Nah, inilah ilmu yang diberikan kepada guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Ya, bukan hanya kepada Khidir saja, ya, tetapi ada hamba-hamba lain yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ilmu dari sisi Allah. Nah, ini yang alhamdulillah kita dapatkan, sehingga selesailah fondasi untuk memasuki dunia ahli sufi ini disampaikan pada malam ini, dan ini adalah rangkuman dari kajian-kajian 1 sampai 6 di dalam bagian ahli sufi. Sebelumnya juga sudah kita terangkan tentang sejarah. Demikian Bang Bayu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.